Pemirsa, kantor DPC PDI Perjuangan Cianjur, Jawa Barat dilempar bom molotov dini hari tadi. Pelemparan bom molotov dilakukan seseorang di depan pintu masuk kantor. Pelemparan bom molotov ke kantor PDI Perjuangan Cianjur di Jalan Kiai Abdullah bin Nuh dini hari tadi sempat membakar pintu masuk kantor DPDI Perjuangan Cianjur. Meski tidak mengalami kerusakan yang cukup berarti, pengurus DPC PDI Perjuangan Cianjur merasa khawatir dengan adanya teror bom molotov. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Cianjur, Susilawati, pihaknya sejauh ini tidak memiliki masalah dengan pihak manapun. Pihaknya tidak mau menduga-duga siapa dalang di balik pelemparan bom molotov ke kantornya. Kantor pengurus PDI Perjuangan Cianjur telah menyerahkan rekaman CCTV ke pihak kepolisian untuk mempermudah penyelidikan. Yang menginformasikan langsung kepada saya bahwa di DPC terjadi pelemparan bom molotov, gitu kan. Nah, langsung bergerak cepat karena di sini juga ada sekretariat dan didampingi oleh Pak Obed hingga melakukan laporan langsung ke Polres. Di kejadiannya dini hari ya. Sebelumnya, aksi pelemparan bom molotov oleh orang tidak dikenal juga terjadi di Sekretariat Pengurus Anak Cabang PAC PDI Perjuangan Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi teror kepada partai pemenang pemilu kembali terjadi. Kali ini menimpa Sekretariat Pengurus Anak Cabang PAC PDI Perjuangan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total ada 3 bom molotov pada Rabu dini hari 29 Juli yang lalu dilempar orang tak dikenal. 2 bom molotov yang berada di dalam sekretariat yang sedang direnovasi meledak dan terbakar. Sedangkan 1 molotov lagi yang berada di bagian depan sekretariat tidak meledak. Saat ini pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Mu'ad Halim yang sudah diperiksa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Selain 2 karyawannya yang mengerjakan renovasi bangunan tersebut. Pihaknya meminta agar pihak kepolisian segera mengungkap kasus ini dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang di tempat yang lain. Kemarin itu ada orang ambil pertama yang 2 itu dia mendengar waktu itu dia keadaan lagi sholat, satunya lagi main HP, kedengeran suara letusan. Dia ngelihat dari atas, ternyata di depan ini sudah adanya api. Dia akhirnya turun, dimatikan, ternyata di dalam juga. Sekelompok warga Solo membuat gerakan kota kosong untuk melawan pasangan Gibran Teguh yang berpotensi menjadi calon tunggal. Meski demikian, Gibran tegaskan siap bertarung di Pilkada 2020, baik melawan pasangan lain maupun kota kosong. Pilkada Kota Solo berpotensi hanya memunculkan calon tunggal, yakni pasangan Gibran Rakabuming Teguh Prakosa yang diusung PDI Perjuangan. Sejumlah aktivis Kota Solo membuat sebuah gerakan bernama Gerakan Kota Kosong. Salah satunya dari aktivis budaya Kota Solo, Zen Zulkarnaen. Menurutnya, kemunculan sosok tunggal adalah bukti sistem demokrasi yang tidak berfungsi. Putra sulung Presiden Joko Widodo menyatakan siap bertarung dengan siapapun lawannya nanti di Pilkada Surakarta, termasuk melawan Kota Kosong. Siap-siap aja, siap tempur. Kalau untuk cucunya Pak Budiono, gimana Mas? Sudah ada kabar belum kalau? Oh, jangan tanya saya dong, tanya yang bersangkutan. Siapapun musuhnya, saya siap tempur. Ya, itu aja. Di luar partai politik, satu-satunya calon penantang Gibran yang punya peluang besar bertarung di Pilkada Solo akhir tahun nanti adalah pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo yang mencoba menempuh jalur independen. Namun pasangan penjahit dan ketua RW itu baru lolos tahap verifikasi awal KPUD. Masih ada beberapa tahapan lagi untuk menjadi peserta resmi Pilkada Surakarta. Selain itu muncul juga sosok dari bangsawan Solo, yaitu Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi, serta Bendoro Raden Mas Suryo Sailendra Supomo yang siap bertarung di Pilkada Surakarta. Namun belum ada kendaraan politik membuat langkah mereka berat. Kecuali PKS bisa membentuk koalisi di saat terakhir dan mendaftarkannya ke KPUD awal September nanti. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, PSI Solo mengaku ditawari uang 1 miliar rupiah untuk berkoalisi melawan Gibran di Pilkada Surakarta. Koalisi rencananya untuk mengusung calon baru penantang Gibran. Lobi-lobi politik menjelang pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada Surakarta gencar dilakukan sejumlah pihak. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Solo mengaku mendapat tawaran uang nyaris 1 miliar rupiah untuk bergabung dengan koalisi yang akan dibentuk melawan Gibran. Namun pemilik satu kursi di DPRD Surakarta itu menyatakan telah menolak dan setia berada di barisan Gibran Teguh untuk memenangkan Pilwakot. Menurut PSI Solo, komposisi koalisi yang ditawarkan adalah PKS yang mempunyai 5 kursi DPRD, bergabung dengan PAN pemilik 3 kursi, dan PSI dengan 1 kursi untuk memenuhi persyaratan. Koalisi tandingan akan mengusung pasangan Ahmad Purnomo yang merupakan wakil wali kota petahana dan mantan pegawai negeri sipil Pemkot Surakarta Anung Indro Susanto. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, pelatar belakang PSI ditawari uang untuk berkoalisi dan bagaimana penawaran ini di mata hukum sudah bergabung dengan kami Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Surakarta Antonius Yugo Prabowo. Selamat sore Bang Antonius. Selamat sore, salam solidaritas. Baik, dan akan segera bergabung bersama kita juga pakar hukum tata negara Refli Harun. Sebelum bergabung bersama Bang Refli Harun, saya ke Antonius terlebih dahulu. Bang Antonius, jadi uang 1 miliar ini ditawari pada partai Anda untuk apa, Bang? Jadi kronologinya kemarin singkatnya di hari Selasa kami ditelepon, kemudian baru bisa saya dan teman-teman temui di hari Rabu. Di situ ada diskusi, intinya mengajak kami bergabung secara partai menjadi koalisi di salah satu gerbong untuk mengusung pasangan Pak Pur dan Pak Anung maju, kemudian nanti menjadi penantang Mas Gibran. Untuk pasangan siapa, Pak? Untuk memunculkan nama Pak Purnomo dan Pak Anung yang akan dimunculkan menurut sumber tersebut ke kami, dan kemudian sampai penawaran nominal rupiah. Baik, Pak Antonius, yang menawarkan Anda sekelompok orang atau partai? Menurut saya salah satu tokoh partai politik di Solo yang kebetulan kemarin ikut bertarung di legislatif dan belum mendapat kursi. Boleh disebutkan partainya apa? Dengan segala hormat, saya belum bisa menyebutkan karena masih ada etika dan yang lain. Baik, ketika itu Anda ditawari untuk mengusung pasangan Purnomo dan Anung. Sejauh ini tanggapan Anda seperti apa? Kami diberi waktu sampai 2 hari dan clear hari Kamis kemarin kami sudah menjawab, bertemu dan menjawab bahwa PSI tetap istiqomah, tetap komitmen, tetap memegang kuat dukungan kami kepada Mas Gibran. PSI sejak awal mendukung Mas Gibran sebagai representasi anak muda yang punya visi ke depan untuk membangun kota Solo, dan kami masih tetap setia di Mas Gibran. Baik, Pak Antonius, respon Anda ketika ditawari uang 1 miliar rupiah untuk 1 kursi dan berkoalisi mengusung Purnomo dan Anung. Seperti apa respon Anda? Ya jelas yang pertama saya kaget karena kami anak-anak muda yang baru bergabung di dunia politik ini, kemudian ada tawaran seperti itu, menurut kami sangat di luar dugaan. Tapi bahwa tujuan kami semula masuk ke dunia politik bahwa tidak hanya sekedar mencari finansial, kami tetap mempertahankan nilai-nilai, komitmen, ini yang kami buktikan sampai hari ini, bahwa tidak hanya sekedar mencari keuntungan finansial ketika masuk dunia partai politik. Pak Antonius, jika jika partai Anda belum meneguhkan calon untuk mendukung Gibran dan juga pasangannya, apakah jika ditawari untuk menjadi political vehicle seperti sekarang ini Anda ditawari 1 miliar rupiah, apakah partai Anda bersedia? Oh tidak, kami tetap dengan Mas Gibran dari awal karena menurut kami anak muda ini punya visi ke depan yang luar biasa, mau membangun kota Solo. Tidak hanya akan membangun dan merubah, tapi kita harus melompat untuk mengejar ketertinggalan dengan kota-kota yang lain. PSI masih tetap istiqomah, masih memegang komitmen dengan Mas Gibran. Baik, tidakkah jika nantinya Gibran ini hanya melawan kota kosong, tidakkah ini presiden buruk bagi demokrasi di Indonesia, Mas Antonius? Kami masih mengikuti update terbaru bahwa di KPU sedang proses independen, dan kami juga berharap independen ini lolos untuk
artinya tidak ada lagi kota kosong dan tidak ada matinya demokrasi di Kota Solo. Kami berharap independen ini segera selesai dan segera diumumkan bahwa Mas Gibran akan ada penantang di Kota Solo. Baik, Bang Antonius, tapi meskipun Anda berharap calon independen ada, PSI Solo tetap mendukung Mas Gibran ya? Betul. Baik, Bang Antonius, ini ketika pertemuan Anda ditawari uang 1 miliar ini, apakah saat itu pertemuan yang pertama ataukah sebelumnya ada pertemuan-pertemuan lainnya yang memang sudah Anda hadiri? Kalau secara pertemuan tatap muka ya pertama, tapi sebelumnya memang kami ada beberapa WA dan kami tidak menanggapinya dengan serius karena menurut kami mungkin hanya joke atau apapun karena kami baru di dunia politik. Tapi ketika minta bertemu kemudian bisa pembicaraan serius sampai meminta kami konsultasi ke DPP kami sehingga kami juga telepon ke DPP komunikasi, ya yang terjadi seperti itu. Artinya ya memang kami tetap dengan Mas Gibran, kami sudah konsultasi dan komunikasi ke DPP. Jawabannya juga sama. Baik, Bang Antonius, artinya pada saat pertemuan pertama langsung ditawari uang 1 miliar begitu, tidak ada tedeng aling-aling istilahnya begitu? Bukan seperti itu. Jadi gini, ini konfigurasinya aja akan partai seperti ini. Kemudian penawaran pertama dibuka nominal yang hampir mendekati 1 miliar. Ini yang kami kemarin proses diskusinya seperti itu. Jadi kami diceritakan nanti akan ada partai ini dan PSI, kemudian ada nominal yang tawarkan pembukaan, silahkan kalau mau ditawar, kalau mau naik harga atau yang lain, dan kami clear, kami tidak usah nunggu berlama-lama bahwa PSI segera menjawab. Baik, Mas Antonius, yang dari beberapa informasi yang kami baca di media bahwa PSI justru merasa tersanjung katanya dengan tawaran 1 miliar itu. Tapi bukankah itu justru presiden buruk bagi tatanan demokrasi di Indonesia, Mas Antonius? Ya, kami tersanjung, terapresiasi itu ternyata yang kami lakukan selama ini anak-anak muda yang terjun di politik dan hanya ada 1 kursi sudah bisa menarik perhatian yang lain. Kami baru sadar ternyata kursi kami menjadi penting bagi kursi yang lain atau partai yang lain karena 9 kursi syarat di KPU untuk mencalonkan wali kota dan wali kota itu ternyata kami juga bisa menjadi kunci di sana. Kami tersanjung seperti itu. Ternyata kami di luar dugaan kami luar biasa apresiasinya. Begitu, Mbak. Baik, Mas Antonius, sejauh ini menurut Anda jelang pilkada di Kota Solo 2020, seperti apa peta perpolitikan di sana? Apakah memang lebih besar kemungkinan Gibran melawan kota kosong atau dengan adanya independen menurut Anda? Kalau menurut kami dari PSI dan kami update juga setiap hari kontak dengan KPU yang sedang berproses verifikasi, menurut kami Mas Gibran akan melawan dengan independen, bukan dengan kotak kosong. Harapan kami dan keyakinan kami itu. Boleh dijabarkan sedikit, Mas Antonius, PSI Surakarta ini mendukung Gibran karena visi misinya atau karena memang kansnya juga lebih besar. Gibran ini lebih besar begitu dan memang sudah hampir pasti dipastikan peluangnya itu hampir 100% di sana? Ya, perlu diingat, saudara sudah mencatat PSI dari awal mendukung, kemudian kami juga terlibat dalam beberapa kali FGD, beberapa diskusi tentang Kota Solo ke depan. Tema-tema tentang perparkiran, kemudian tema-tema tentang menaikkan PAD dari sektor pariwisata itu kami terus berdiskusi dan salah satu narasumber yang hadir adalah Mas Gibran. Dan kami mencatat di situ Mas Gibran punya solusi. Mas Gibran punya sesuatu yang ditawarkan untuk membangun Kota Solo. Tentang PAD yang nanti akan bisa meningkat, Mas Gibran menjabarkan dari sektor pariwisata akan terus digenjot. Dari perparkiran yang sekarang, kemudian Solo yang sekarang terasa panas, Solo yang tidak hijau, ini Mas Gibran bisa memberikan solusi tawaran. Dan ini menurut saya anak muda ini punya visi ke depan dan kami tidak ragu-ragu sampai sekarang memutuskan pilihan untuk Mas Gibran. Visi misi Mas Gibran ke depan bahwa Solo tidak cukup untuk membangun dan merubah, Solo harus melompat. Lompatan pembangunan untuk Kota Solo untuk menyamai kota-kota yang lain. Baik, Mas Antonius, saat ini di Solo tengah ada sudah mulai muncul gerakan kota kosong. Jika kita lihat flashback ke belakang tahun 2018 pemilihan wali kota Makassar, ketika itu yang terjadi adalah kota kosong
yang menang, dan itu menimbulkan gejolak politik di masyarakat. Tanggapan aja Anda terkait gerakan kotak kosong ini seperti apa? Kalau terkait kotak kosong, kami tidak menutup bahwa memang ada aspirasi atau gerakan di masyarakat menang kotak kosong. Tapi perlu diingat bahwa Solo berbeda dengan Makassar. Secara kultur, kemudian secara grassroots partai pemenang di kota Solo juga demikian luar biasa. Ditambah nanti dengan relawan-relawan Mas Gibran yang saat ini terus bergerak, kemudian partai-partai pendukung, dan saya yakin tidak ada kemungkinan misalkan sampai dengan kotak kosong pun kotak kosong akan menang. Karena kultur di Solo jelas berbeda, peta politiknya jelas berbeda dengan Makassar. Ini yang kami yakini dan kami terus perjuangkan untuk kemenangan Mas Gibran. Baik, Bang Antonius, terakhir jika kedepannya ada tawaran lagi nih kepada partai Anda, mungkin konsolidasi lanjutan yang akan dilakukan pada PSI. Atau kader Anda menjadi calon wakil gitu, itu bagaimana? Dengan tawaran yang lebih besar seperti apa? Ya, dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah clear. Rekomendasi dari DPP sudah clear, sudah ditandatangani Ketua Umum kami, Grace Natali, juga Sekjen kami, Bro Raja Juli Antoni. Tinggal teknis penyerahan kepada Mas Gibran. Kami sedang berproses menunggu mencari waktu momentum untuk menyerahkan. Artinya PSI sudah clear. Rekomendasi sudah turun, tinggal penyerahan saja dengan Mas Gibran. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang Antonius Yudo Prabowo sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Meski terpapar COVID-19, Partai Demokrat dan PKS tetap teguh mengusung Ahyar Nasution di Pilkada Kota Medan 2020. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore. Alhamdulillah kondisi saat ini semakin membaik.